Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 27 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pendosa Merasa Suci. Pendosa merasa suci. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat yang keempat sampai dengan kelima. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, jauhkan kami daripada sikap sebagai orang yang merasa suci, merasa benar, merasa lebih baik dari orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pendosa merasa suci. Bagian daripada Yohanes 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, ini sangat mewakili tentang sifat orang pendosa yang merasa suci. Dan itu terjadi dan ada di sekitar kita. Kalau saya bertanya kepada sahabat seperjalanan, ambil kertas, ambil pena, alat tulis, lalu engkau bayangkan siapa orang yang engkau kenal, yaitu orang pendosa yang merasa suci. Dia banyak membahas tentang orang-orang yang berbuat salah, dan juga dia sangat berkeinginan untuk menghukumnya, tetapi dia sendiri sesungguhnya adalah pendosa. Bagian ini Alkitab yang kita baca itu menunjukkan seperti demikian. Di sini kita bertemu dengan Yesus, di sini kita bertemu dengan ahli Taurat dan orang Farisi, di sini kita bertemu dengan perempuan yang berzina, dan kemudian alat yang dipakai adalah hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Lalu apa yang terjadi percakapan dalam kumpulan semuanya ini? Kita bertemu sesungguhnya ada yang suci dan ada yang berdosa. Siapa yang suci? Kristus. Siapa yang benar? Kristus. Siapa pendosa? Perempuan yang berzina. Siapa pendosa? Ahli Taurat. Siapa yang pendosa? Orang Farisi. Sehingga sesungguhnya perempuan yang berdosa, ahli Taurat dan orang Farisi masuk dalam kelompok sesungguhnya pendosa. Tetapi pendosa tersebut ada dua kelompok lagi. Kelompok pendosa yang mengaku dosa adalah perempuan berzina. Kelompok pendosa yang tidak merasa berdosa, bahkan merasa suci, itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kita bertemu dengan tiga kelompok. Yang pertama Yesus yang kudus, Yesus yang benar, Yesus yang adil. Lalu kemudian kelompok pendosa, ahli Taurat, orang Farisi sebagai pendosa dengan dosa yang mereka perbuat dalam bentuk yang berbeda, tapi merasa suci, merasa benar, merasa lebih baik dari orang lain. Lalu bertemu dengan pendosa yang namanya perempuan berzina. Dia adalah pendosa yang mengaku dosa, yang dengan segala rendah hati datang kepada Kristus, sekalipun memang pada saat itu seakan-akan dipaksa dibawa. Tapi pada saat itu juga perempuan berzina ini bertemu dengan pendosa yang merasa suci, yang mau menghukum, dengan sosok Kristus yang suci, kudus, benar, yang ingin mengasihi, menyelamatkan, dan mengampuni daripada si perempuan pendosa ini. Cukup menarik, apa dosa yang dilakukan oleh wanita ini? Berzina. Dan yang menariknya, tertangkap basah. Bagaimana caranya perempuan berzina lalu tertangkap basah? Apakah itu oleh ahli Taurat atau orang Farisi atau ditangkap orang lain? Lalu keinginan dari ahli Taurat dan orang Farisi ini bagaimana? Ingin membunuh perempuan yang berzina ini. Dengan alasan menurut tradisi Yahudi harus dilempari. Pada saat ingin membunuh, seakan-akan ahli Taurat dan orang Farisi ini merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi, kelasnya lebih atas daripada wanita yang berzina ini. Gambaran-gambaran seperti ini sahabat seperjalanan, itu sangat bisa kita temukan di lingkungan kita. Kita tahu dengan jelas kalau ahli Taurat dan orang Farisi mungkin memang dia tidak berzina, tapi ada dosa-dosa lain, kesombongan, merendahkan orang lain, merasa diri sebagai lebih tahu tentang firman Allah, menguasai Alkitab, mungkin dia doa puasa, dia rajin ibadah, jangan-jangan dia juga adalah pemuka gereja, mendapatkan jabatan-jabatan di komunitas-komunitas tertentu sebagai seorang rohaniawan. Tetapi sesungguhnya mereka pendosa. Mereka pendosa yang melayani di bait Allah yang kudus. Mereka pendosa yang bekerja di dalam pelayanan Tuhan yang kudus.
Tapi mereka mengerjakan pelayanan dengan penuh kekotoran, kejijikan yang ada di hati pikirannya. Ini luar biasa. Sehingga sahabat seperjalanan, kita memang sangat baik banyak membaca Alkitab. Kita sangat baik rajin berdoa. Kita sangat baik melayani. Kita sangat baik beribadah. Tetapi kalau itu menjadikan seseorang merasa dia punya kerohanian, punya tingkatan lebih tinggi, dan tatkala melihat orang berdosa, dia punya keinginan untuk menghukumnya. Mungkin saat sekarang, di zaman sekarang, tidak bisa dilempar dengan batu karena tidak ada aturan hukum seperti demikian. Tetapi sesungguhnya sikap-sikap merendahkan orang lain dan lupa diri bahwa dirinya juga adalah pendosa, ini adalah godaan dan ujian yang bisa hinggap, yang bisa masuk, yang bisa kemudian menguasai setiap orang, yaitu pendosa yang merasa suci, pendosa yang merasa lebih benar, pendosa yang merasa lebih rohani dari orang lain. Sementara ada kelompok-kelompok pendosa yang saat bertemu dengan Kristus dan Kristus tidak menghukum orang ini. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi, dan aku pun tidak akan menghukum engkau. Padahal sesungguhnya dosa itu yang wajib, yang punya hak untuk menghukum adalah Kristus, bukan mereka. Mereka tidak berhak untuk menghukum karena mereka juga pendosa dan mereka bukan Tuhan. Kristus adalah yang berhak menghukum karena dia adalah Allah yang jadi manusia, yang punya hak untuk menghakimi. Tetapi Kristus tidak melakukan itu. Yang punya hak tidak melakukan, yang tidak punya hak ingin melakukan. Bukankah ini gambaran sesuatu yang sangat tragis dalam kehidupan dunia ini? Mari sahabat perjalanan, kita berdoa agar kita jangan menjadi yang pertama pendosa yang merasa suci. Berhati-hati, jangan menghakimi, banyak bercermin, melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita lebih buruk, lebih jijik, lebih berdosa. Jangan-jangan sampah yang sesungguhnya adalah kita sendiri. Bagi kita yang berbuat dosa, yang diwakili oleh perempuan berzina, maka dengarkanlah suara firman Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak akan menghukum engkau. Kalau kita yang suka berbuat dosa, kita sadar itu dosa, maka hentikan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosa apapun, dosa ketidaksetiaan kepada pasangan, kepada istri, kepada suami. Dosa kemudian suka memfitnah, mulut kita tajam untuk melukai orang lain. Dosa merugikan orang lain mungkin di dalam bisnis. Dosa menipu. Dosa memutarbalikkan fakta. Dan dosa-dosa yang lain. Dosa tidak bertanggung jawab mengurus keluarga. Dosa melawan orang tua. Dosa mengabaikan mereka-mereka yang mencintai kita, yang seharusnya kita jaga, yang seharusnya kita lindungi. Tapi kita justru yang menjadi pelaku yang berbuat buruk kepada mereka. Itulah dosa. Ingatlah baik-baik. Kita ini pendosa. Tidak ada yang suci. Tidak ada yang benar. Mari kita sebagai pendosa yang sudah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dari Tuhan, kita mendengar suara Tuhan Yesus yang diberitakan kepada perempuan berdosa, disampaikan juga kepada kita. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jangan merasa sok suci, jangan merasa sok benar. Kita adalah pendosa dan jangan melakukan perkara seperti demikian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.